Iya. Teman-teman, ini belum ada kacamata. Bentar, kita bikin di sini ya, di luar. Gelap lah sama gelap. Iya, gimana kabar teman-teman sekalian? Semoga baik-baik dan sehat-sehat semua ya teman-teman ya. Iya. Oke. Banyak yang ngomong perang-perang nih. Saya nggak teman-teman, tidak pengamat perang-perang. Saya ini orangnya ini anti peperangan alias cinta perdamaian. Jadi saya nggak ngerti kalau soal perang-perangan begitu ya. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah apa? Barang siapa mengangkat pedang, maka dia akan tewas oleh pedang. Seperti itu. Tuhan Yesus itu kan mengajarkan perdamaian, teman-teman. Ya, makanya saya nggak suka bicara-bicara soal perang-perang seperti itu. Kita kasih naik ada Irma. Ya, silakan Irma, nyalakan kamera Irma. Halo Bang Edi. Irma, kapan kamu bertaubat Irma? Kok masih saja kamu seperti itu, seperti dulu? Gimana? Bang Edis. Irma, ini ya, gimana ceritanya ini? Kapan kamu bertaubat? Besok. Besok kapan? Bang Edis. Coba Irma, kapan nih kamu bertobat? Dulu kamu tidak seperti itu loh. Sekarang kamu kenapa seperti ini? Apa yang terjadi denganmu? Irma kenapa? Iya, soalnya kamu agak lain belakangan ini gitu loh. Irma tuh nggak agak lain loh Bang Edis. Ini loh. Irma orangnya jadi kasar, jadi temperamen. Kenapa jadi seperti itu? Dulu Irma orangnya baik, santun, lembut. Sekarang bawaannya tukang marah-marah. Itu karena nggak ganti Tuhan itu. Tuhannya masih Tuhan yang sama. Lah Bang Edis sama aja. Lah Bang Edis. Irma, gini loh. Kalau di ajaran Kristen, menjadi seorang Kristen itu artinya membuat Roh Kudus itu berkuasa atas diri kita. Nah, ketika roh yang daripada Tuhan itu berkuasa atas diri kita, maka dia itu akan mengontrol kita, mengendalikan kita. Ya kan? Ya. Kita walaupun kita dicaci maki, walaupun kita diapakan, tidak membalas dengan kejahatan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Begitu. Saya lihat Irma sekarang orangnya kasar, tidak seperti dulu. Ada apa denganmu Irma? Karena saudara Bang Edisnya juga kasar sama Irma Bang Edis. Irma tuh gak pernah kasar sama mereka, tapi mereka tuh selalu kasar sama Irma. Jadi Irma terbawa emosi. Iya, artinya ketika seseorang di dalam Alkitab itu dikatakan amarah manusia itu tidak mengerjakan kebaikan di hadapan Tuhan. Seperti itu. Barang siapa yang menuruti amarahnya, maka dia tidak akan melihat esok hari. Seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya amarah itu tidak mengerjakan kebaikan. Gimana Irma? Apa yang menyebabkan kamu ini kok masih menunda-nunda ini? Dulu kayaknya kamu loh. Dulu sudah yakin betul, sudah mau ini. Sekarang kok gimana sih? Coba jalan ceritanya gimana? Saya pengen dengar. Gimana jalan cerita? Coba. Gak ada jalan cerita Bang Edis. Terus kok nggak jadi-jadi kenapa? Kan kata Bang Edis kan konsekuensi nonton Bang Edis itu ada dua katanya kan. Antara meninggalkan Islam atau lebih taat kepada Islam, iya enggak? Nah, terus kan Irma kan gini Bang Edis, Irma ini kan Islam. Jadi Irma kan Irma dulu kan Islam awam, Irma nggak ngerti. Cuma Irma kan ibaratnya Islam keturunan kan. Nah, dimana
kata Bang Edis seperti itu, Irma kan tanya lagi Bang Edis, apakah iya benar yang dikatakan orang ini begini 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 gimana? gitu. Begini Paham gimana? nggak sih Bang Edis? Begini gimana maksudnya? Iya, Irma kan bertanya lagi dari yang Bang Edis katakan itu. Contohnya kan apa Bang Edis waktu itu kan nunjukin Irma ulama itu kan menunjukkan video bahwa laki-laki itu kerjanya di sana itu memecahkan apa itu perawan-perawan perempuan ya kan. Nah itu ternyata nggak ada Bang Edis data ataupun di dalam Al-Quran perintah seperti itu tuh tidak ada. Ada di dalam surat At-Taubah di dalam surat An-Naba ayat 33. Yang katanya di surga memecahkan perawan-perawan itu nggak ada Bang Edis, datanya nggak ada. Irma udah cek sendiri nggak ada. Itu tuh ulama Bang Edis katanya gini, kamu nggak boleh berpatok pada ulama, kita itu berpegangan kepada Al-Quran dan hadis. Kalau ulama itu kan ya baiknya kita ambil katanya, yang kalau tidak baiknya ya kita tinggalkan, seperti itu Bang Edis. Oke, baik. Berarti menurutmu Ustadz yang mengatakan di dalam surga nanti memecah perawan istri-istrinya itu berarti bohong dia? Iya, Irma nggak bisa katakan bohong, tapi kalau dia merujuk data apa di dalam Al-Quran atau hadis memang itu tidak ada apa sih perintah Allah ataupun Allah berfirman itu tidak ada yang seperti itu. Oke, coba saya tunjukkan. Berarti maunya di dalam Al-Quran ya? Oke. Baik, kita coba ya. Kita diskusi yang bagus. Coba nih saya tunjukkan suratnya ya. Al-Quran di dalam surat An-Naba ayat 33. Oke. Saya coba balikkan dulu kamera saya ya. Bentar. Saya balikin kamera saya ya biar bisa ngelihat ya. An-Naba 33. Oke. Nih ya. Kita bacanya satu-satu nih ya dari sebelumnya nih. Hadiah untuk orang-orang yang bertakwa. Kita mulai dulu dari bentar. Nih ya 31 ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Ini Al-Quran ya. Ya. Oke. Apa kemenangannya itu? Nah, kemenangannya itu ini kita ketiga dua, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Oke. Nah, bagi orang-orang bertakwa itu mereka mendapat kebun-kebun dan buah anggur, lalu apa? Nah ini. Dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Sekarang begini saja Irma. Kalau dikasih gadis-gadis yang remaja ini, untuk apa mereka? Gadis-gadis yang remaja ini. Nah, kalau kita baca tafsir-tafsirnya ya, kelihatan nih ya. Nih, dikatakan di sini ya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dan beramal soleh mendapatkan keberuntungan dengan masuk surga. Mereka mendapatkan kebun-kebun besar dan buah anggur. Mereka mendapatkan istri-istri yang berusia muda, buah dada mereka montok, usia mereka sebaya. Ya kan?
Dan mereka punya gelas-gelas penuh dengan komer. Tuh, mereka minum komer bersama dengan perempuan-perempuan yang buah dadahnya masih kencang. Saya tidak fitnah loh, Irma. Betul tidak? Ini dari Quran loh. Betul. Nah, berarti memang benar bahwa memang nanti di surga itu dapat buah kebun-kebun anggur dan buah-buah anggur, dan juga mendapat gadis-gadis yang remaja yang payudaranya besar. Jadi saya tidak fitnah. Ini tafsir-tafsirnya. Iya, benar, Bang Edis, tidak fitnah. Tapi kan Bang Edis tahu kan, kayak kita hidup di dunia ini kan bukan kita yang orang tua saja yang mati. Kadang kita itu masih bujangan kan, dia itu masih beranjak dewasa, tiba-tiba umurnya nggak panjang. Tapi dia soleh Bang Edis di dunia. Nah, sebab itu di sana dia itu nanti kan kita kalau sudah di akhirat itu kita tidak ada yang tua, yang muda, bayi, nggak ada Bang Edis. Kita itu semuanya seumuran, yaitu di antara 32 tahun ataupun 33 tahun. Nah, kayak misalkan ada saudara kita masih bujangan, dia meninggal Bang Edis, dia belum pernah menikah. Nah, di sana dia itu meminta kepada Allah kayak, ya Allah, dulu saya masih muda tapi saya sudah mati, saya belum merasakan punya istri, punya anak. Nah, di situ Allah itu memberikan apa yang dia mau sebagai balasan dia soleh waktu di dunia Bang Edis. Begitu, tidak di semua itu diratakan, karena setahu Irma di akhirat itu tidak ada yang namanya bayi, anak kecil, semuanya itu setara, yaitu bukan. Yang kita bahas bukan itu, Irma. Tadi kan kita kan membahas mengenai bahwa di surga itu dia memecah perawan, artinya berhubungan seksual, betul? ya. Nah, di sini kan jelas dikatakan bahwa mereka akan diberi gadis-gadis yang payudaranya montok. Bahkan di sini ada kata-kata payudaranya montok loh. Kalau sudah ngomong payudaranya montok, masa payudaranya montok mau buat ganjel tiang listrik, kan nggak mungkin. Ya, iya, Irma ngerti Bang Edis, Irma paham yang Bang Edis tunjukin itu. Tapi itu kan bukan untuk semuanya. Kayak misalnya ya Bang Edis, kalau kita sudah menikah ya di dunia, kita sudah punya istri, punya suami, ya yang menjadi pendamping kita di akhirat itu adalah pasangan kita. Itu berbeda lagi dengan kayak gadis yang masih di dunia tapi dia umurnya tidak panjang. Itu kayak bujangan yang di dunia dia umurnya tidak panjang. Itu baru Bang Edis. Nah, begini. Ya, begini Irma. Kita itu harus membedakan harapan dengan kenyataan. Kalau yang barusan tadi kamu ceritakan itu adalah harapan bahwa nanti di surga istrinya cuman istri yang ada di dunia, begitu. Ternyata tidak, di surga tidak ada dikatakan dalam Al-Quran begitu. Surga dalam versi Islam loh. Surga dalam versi Islam itu memang dikatakan bahwa satu laki-laki itu nanti akan didampingi oleh 72 bidadari, begitu. Dan dikatakan bahwa mereka itu berpayudara yang besar. Maksudnya begini Irma, itu bukanlah fitnah, begitu. Dan ketika kamu dulu dengar seperti itu, dulu respon kamu merasa, ih kok begini ya surga saya. Dulu kamu begitu loh. Hampir saja dulu karena kamu itu. Bang Edis dulu kan Irma itu nggak paham tentang agama dan Irma nggak pernah belajar Bang Edis. Jadi ya Irma seneng sih berteman sama Bang Edis, karena apa? Karena Bang Edis ini membuat Irma tuh paham tentang agama. Dari yang tadinya tidak tahu, Irma menjadi tahu. Dari yang Irma tadinya tidak mau belajar, Irma mau belajar. Ya baiklah, saya juga tidak memaksa. Saya kan hanya menyampaikan. Cuman dulu kamunya percaya, dulu kamunya sudah hampir-hampir. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan kamu jadi ya seperti itu. Ya mungkin itu perlu berjalannya waktu lah, seperti itu. Iya, betul Bang Edis. Yang kalau menurut saya ini saran saja ya, namanya diskusi-diskusi seperti ini itu memang banyak orang yang suka memancing amarah, seperti itu. Terus ya belajar untuk mengendalikan Bang Edis diri. Kan ya biasa kayak dapat hujatan, hinaan, terus Bang Edis kok kayak
orangnya bodoh aja. Gimana cara Bang Edis untuk menerima itu? Ya, kalau itu nanti kursus dulu sama saya. Kayak gini, biasanya orang-orang seperti itu nanti kamu jadi mirip seperti itu, Rudi Iskariot. Kemarin dia marah-marah tuh. Saya tahu penyebab dia marah-marah apa. Penyebab dia marah-marah, biasanya dia itu habis diserang netizen. Iya. Biasanya mungkin kalau habis dia debat dengan saya, dia menerima mungkin 500 sampai 1000 pesan yang isinya memaki-maki dia, makanya dia ngamuk-ngamuk gitu. Iya, iya Bang Edis, Irma juga kayak gitu. Kata Irma, kenapa orang nih ya, apa sih, kalau misalkan Irma mau belajar mendalami Islam, kenapa mereka malah menghujat Irma gitu? Mengapa mereka itu selalu menghina, nggak mau kayak bersabar lah. Irma ini kan lagi belajar gitu, seharusnya kan kayak diajarin juga. Ini kok malah dia dicaci maki gitu, giliran Irma caci maki balik, itu Irma dibilangnya penghujat Bang Edis. Ya, belajar bersabarlah. Oke, hanya itu Irma. Nanti dulu loh, kan Irma masih kangen. Ini berat ini tuh. Iya Ya Bang. sudahlah, kapan-kapan lagi lah kita diskusi lagi ya. Ini kami sebenarnya lagi mau diskusi internal kekristenan ini. Enggak lah, katanya tadi Bang Edis mau ngobrol-ngobrol santai aja, makanya Irma naik lah mau ngobrol juga. Iya, maksudnya mau Bang Edis ngobrol-ngobrol puasa santai. enggak? Oke, mungkin kamu ada pertanyaan tentang Kristen, silakan. Irma mau bertanya tentang Kristen. Mm-mm. Irma mau Atau gimana? bertanya. Kamu yang saya Yesus pengen itu- tahu ini begini, yang gini, ini coba kamu jawab jujur Irma. Yang saya pengen tahu ini, apakah kamu ini berniat untuk meninggalkan agama Islam lalu masuk Kristen atau bagaimana gitu? Irma ini lagi belajar loh. Lagi belajar. Bang Edis, Irma mau tanya nih, sama Bang Apa Edis. itu? Silakan. Yesus itu kata Bang Edis bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Iya. Terus Bang Edis bilang Yesus punya Tuhan. Terus ngapain Bang Edis menyuruh Irma berpindah keyakinan? Sedangkan Bang Edis aja mengatakan bahwa Yesus itu kan hamba Tuhan. Terus apa bedanya dengan di Islam? Kan pengertian Islam juga seperti itu. Yesus itu hanya utusan. Baik, pertanyaan bagus, pertanyaan bagus. Ya, begini Irma. Apa sih punya Tuhan itu? Punya Tuhan, ya berarti ada Tuhan lagi di atas dia. Punya Tuhan, ada Tuhan lagi di atas dia. Kayaknya pantesan kita salah paham ini kalau kayak gini diskusinya. Coba Bang Edis jelaskan ke Irma, soalnya setelah Irma belajar Islam tuh Bang Edis tuh makin kayak ngaco gitu tentang kekristenan. Makanya Irma tuh, Bang Edis nih sebenarnya gimana sih? Masa Bang Edis Iya, nyuruh Irma bertobat, berpindah keyakinan, tetapi Bang Edis sendiri mengatakan bahwa Yesus itu hamba Tuhan, Yesus itu punya Tuhan. Terus ngapain Bang Edis nyuruh Irma berpindah keyakinan kalau pendapat Bang Edis saja sama dengan Islam gitu? Karena kalau Irma masih menjadi Islam, berarti Irma itu menuhankan sesuatu yang salah, begitu. Ya, menuhankan yang salah gimana? Kan kata Bang Edis kan Yesus itu hamba Tuhan. Nah, di dalam Islam juga sama, Isa Al-Masih adalah utusan Tuhan gitu. Nah, kita itu kan harus mengimani Tuhannya Tuhan Yesus kan? Ya berarti kan sama Bang Edis. Siapa Tuhannya Tuhan Yesus? Tuhannya Tuhan Yesus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya. Ya pantesan kita kacau kalau di sini diskusinya. Iya coba makanya Irma mau tahu. Oke, gini aja Irma. Biar kamu paham. Saya sangat menyayangkan ini. Kalau kamu sering nonton channel saya, tetapi ternyata apa yang kamu tonton tuh ternyata nggak kamu simak begitu. Gini Irma, tahu nggak ateis? Ateis orang yang tidak punya keyakinan. Ateis itu punya keyakinan. Terus gimana? Ateis itu dia punya keyakinan, dia yakin bahwa dunia ini tidak ada yang menciptakan.
Dia yakin bahwa agama-agama itu hanyalah karang-karangan. Terus Coba. apa hubungannya sama pertanyaan Irma, Bang Edi? Nah, makanya menurutmu ateis punya Tuhan nggak? Nggak punya. Nah, makanya kita salah terus kita diskusi. Makanya kita nggak pernah ketemu diskusinya. Begini Irma, Coba. begini, ateis itu mereka itu secara kalau definisi punya Tuhan yang kamu maksud adalah dia meyakini ada pencipta alam semesta, dia nggak meyakini itu. Tetapi waktu itu saya diskusi dengan seorang Muslim, laki-laki. Waktu itu kami membahas mengenai sebenarnya Allah itu adalah Tuhan yang dibuat, yang dikarang oleh Muhammad. Itu pada waktu itu diskusinya. Dan umat Muslim itu menuhankan Muhammad. Nah, seorang Muslim lawan debat saya itu, dia mengiyakan, diskusinya itu panjang lebar itu. Dan dia yang nonton pada waktu itu tahu itu. Dia mengiyakan omongan itu. Nah, makanya kembali lagi ke tadi, definisi punya Tuhan ya. Ini karena banyak orang-orang ini memang nggak ngerti maksudnya. Gini, seorang ateis, dia punya Tuhan. Siapa Tuhannya seorang ateis? Tuhannya seorang ateis itu adalah dirinya sendiri. Siapa Tuhannya ateis? Pikirannya sendiri, kehendaknya sendiri, hawa nafsunya kalau dalam bahasa-bahasa Al-Quran. Jadi mereka itu punya Tuhan. Tuhannya adalah hawa nafsunya. Begitu. Nah, makanya definisi punya Tuhan itu apa? Definisi punya Tuhan itu dulu yang harus kita diskusikan. Begitu. Coba saya tanya dulu. Menurut Al-Quran ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsu? Menurut Al-Quran, orang yang ada. Ada. Berarti Tuhannya siapa? Ya hawa nafsu dia. Kenapa Pola kok disebutkan bahwa Tuhannya adalah hawa nafsunya? Ya pola pikir dia sendiri. Contohnya Irman sering nonton Bang Edis nih kalau nge-live kan. Ada yang kayak dari Malaysia itu kan yang bilang dia tuh dia berpegang pada Al-Quran tapi dia menafsirkan sendiri, yaitu dia mengimani hawa nafsunya sendiri. Irma sering loh nonton. Iya, tapi kok nggak nyambung gitu masalahnya. Ya, iya, kalau yang Bang Edis katakan dia mengimani hawa nafsunya sendiri, ada memang manusia seperti itu ada. Oke, nah, jadi definisi punya Tuhan artinya dia punya sesuatu yang terhadap sesuatu itu dia mengikuti. Terhadap sesuatu itu dia taat. Terhadap sesuatu itu dia patuh dan dikendalikan. Nah, seorang Muslim, siapa sih yang kepadanya Muslim taat, patuh, tunduk, dikendalikan? Ya Muhammad. Coba, apakah kamu tidak merasa bahwa posisimu terhadap Muhammad itu adalah orang yang sedemikian rupa, yang menyerahkan ketaklukanmu, ketundukanmu, kepatuhanmu? Merasa tidak? Kepatuhanku terhadap siapa? Kepada Muhammad. Kepada Nabi Muhammad, ya. Iya, makanya saya bilang pada waktu itu konteksnya lawan debat saya itu seorang pria, dia mengakui itu. Dia mengakui bahwa umat Islam itu memang menuhankan Muhammad. Tidak. Kalau Mempertuhan menuhankan Muhammad. tidak. Nah, tapi kalau makanya kan mengakui susah. ya. Buntunya sebenarnya kita buntunya hanya di situ, Irma. Dan kamu mewakili banyak orang-orang Islam awam. Enggak lah. Kalau mengikuti pola pikir Bang Edis, iya, Bang Edis mengatakan kita menyembah Muhammad ya kan. Tetapi kan bagi kita tidak. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah utusan ataupun iya, karena kamu berpikir menyembah itu adalah kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya kalau seperti itu ya saya akui memang kalian begini-begini terhadap Allah. Kita bukan bahas itu, Irma. Kita itu bukan membahas gerakan badan. Coba Irma, bisa nggak orang pura-pura sholat?
Orang pura-pura sholat bisa. Habis itu dia nyolong, bisa nggak? Dia sholat itu tujuannya mau nyolong, cuman gerak-gerak gini silap dikit dia nyolong. Ada di situ kerekam CCTV, betul? Iya, ada. Iya. Makanya saya bilang, Apa? gimana? Ya itu maksudnya apa? Obrolan ini kok kayak Ira tuh makin nggak paham loh. Kok Iya, makanya harus cerdas dulu. penjelasan. Irma tuh mau penjelasan dari Bang Edis. Bang Edis kan nyuruh Irma, bertobat. makanya gini loh, Irma, begini. Kita itu setiap ngomong apapun, selalu kita itu harus menyamakan dulu persepsi atau definisi terhadap sebuah kata. Contoh nih, banyak orang suami istri atau pacaran, mereka itu berdebat. Contoh, ini misal ya. Ya. Misal kamu pacaran dengan saya, misalnya. Terus kamu bilang begini sama saya, oh, kamu nggak perhatian sama saya. Misal nih, terus saya bilang begini, saya perhatian kok, saya perhatian, tapi di dalam perspektif kamu tidak perhatian. Nah, kenapa kita bisa berdebat? Karena pengertian perhatian yang ada di dalam pikiranmu dengan pengertian perhatian yang ada di dalam pikiran saya nggak sama. Makanya kita debat terus. Karena definisi pengertian adalah, oh begini, kalau mau minum harus diambilin. Terus kalau baju kotor harus dicuciin. Nah, itu definisi perhatian. Sementara definisi perhatian menurut saya bukan seperti itu. Nah, kenapa orang berdebat? Orang Islam dan orang Kristen kenapa berdebat? Karena tidak memiliki persepsi yang sama terhadap menuhankan. Begitu loh. Menurut umat Islam, menuhankan tuh kayak begini. Nah, ini menuhankan ini. Inilah yang dimaksud menuhankan. Sementara definisi menuhankan di dalam Quran bukan itu. Definisi menuhankan dalam Alkitab juga bukan itu. Apa Definisi dalam menuhankan Al-Quran? adalah, coba dengerin dulu biar kita nggak ini. Definisi menuhankan adalah suatu keadaan di mana seseorang itu dikendalikan penuh terhadap sesuatu itu. Seperti contohnya seorang ateis. Dia menuhankan hawa nafsunya sendiri karena dia dikendalikan oleh hawa nafsunya. Seperti itu. Nah, umat Islam itu adalah orang-orang di mana keadaannya itu adalah dikendalikan oleh Muhammad. Ya Begitu. mana data dikendalikan oleh Muhammad mana? Baik, coba Irma. Yang bikin kamu kalau pagi-pagi ambil air, sedot-sedot air siapa? Kalau itu Irma nggak lakuin, Irma ambil wudhu. Iya, tapi kan harus disedot dulu 3 kali airnya. Coba disedot Emang airnya iya? nggak? Emang iya, Irma nggak tahu. Berarti kamu nggak tahu. Irma nggak ada wudhu ya wudhu aja. Ada, berwudu itu beristinsar, menghirup air 3 kali kemudian menginikannya. Ada nggak cara wudhu begini-begini? Betul. Atau misalnya nih, misal yang sederhana aja dah, yang sederhana. Contoh. Kalau seorang perempuan, nih ya, seorang perempuan, menurut apa yang diajarkan oleh Muhammad, contoh, misalnya, nanti kalau saya ngomong gini kita kena ban atau enggak ya? Takutnya nanti saya kena ban loh. Coba. Sesuai atau gini saja, yang umum aja dah, yang umum. Irma, menurutmu siapa yang menggerakkan orang-orang berangkat ke Arab rame-rame lalu di sana muter-muterin batu dan mencium batu? Yang merintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tunjukkan ayat di dalam Al-Quran disuruh menciumi batu di Arab. Ada di rukun Islam nomor 5, yaitu 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 berhaji bagi yang mampu.
mencium batu loh Irma. Apa mencium batu apa, Bang Edis? Oke lah, saya kasih gambar lah, saya kasih bantuan. Kamu saya anggap sebagai jemaah muslim ya, yang pada umumnya ya. Ya. Bentar teman-teman. Kita berusaha ya, masalah yang membalik-balikkan hati itu Bang adalah Edis, Irma nanya satu aja loh, lari ke Mekah jauh-jauh. Padahal Irma ini nanya loh dari tadi. iya, pertanyaanmu kan seputar Yesus punya Tuhan nih gimana? Iya. Tuhan ini siapa? Itu loh yang Irma ya mau Bapa tanya. di surga lah. Yesus memang punya Tuhan. Tuhannya Yesus adalah Bapa di surga. Nah, kita semua harus Nah, mengikuti Tuhan Yesus. Berarti Yesus itu menyembah Bapa di surga, Izet. Betul. Yesus Terus menyembah Bapa di kenapa Bang surga. Edis nyuruh Irma menyembah Yesus, sedangkan Yesus aja menyembah Bapa di surga. Apa bedanya dengan Islam? Di Islam kan memang Baik, sama. saya jawab. Bedanya beda jelas kalau orang Islam menyembah Tuhan yang dikarang oleh Muhammad. Itu bedanya. Jelaskan perbedaannya coba. Irma mau tahu. Begini Irma, kalau misalnya kamu tanya sama saya, apakah Allah punya Tuhan? Iya. Allah punya Tuhan. Siapa Tuhannya Allah? Muhammad. Nah. Makanya gini loh. Nggak ada, Makanya nggak jangan memotong statement saya. Karena jauh-jauh loh Bang Edisnya. Iya. Cuma nanya. Irma. Cuma sampai ke Arab. Ya udahlah. Begini Irma, dengerin ya. Kita itu kalau ngomong, makanya saya bilang dari tadi, kita harus mengerti dulu pengertian punya Tuhan. Kalau kita tidak mengerti definisi punya Tuhan, sampai kiamat kita nggak akan kelar omongan kita. Bang Edis, kalau yang Irma ambil dari omongan Bang Edis mengatakan Yesus itu punya Bapa, yaitu Bapak di surga, ya kan? Yesus Berarti sama punya dong. Tuhan. Iya, Yesus punya Tuhan. Nih, Siapa dengar- Tuhannya dengar Yesus? dulu, Bapa di dengar surga. dulu. Kalau statement Irma ya, yang Irma dengar dari statement Bang Edis nih, Yesus punya Tuhan yaitu Bapak yang di surga. Berarti yang di kitab Bang Edis itu benar dong. Yesus itu menyuruh kita itu hanya berbakti kepada Allahku dan juga Allahmu. Hanya kepadanya lah kita berbakti. Nah, Caranya Yesus tidak- gimana? Cara berbakti kepada Bapa di surga gimana? Ya, cara berbakti kepada Bapa di surga ya mengikuti segala perintah yang diperintahkan Bapak lah. Ya iya, kenapa kok jadi ngikutin Muhammad? Mengikuti. Gimana ya? Cara berbakti kepada Bapa di surga itu adalah mengikuti meneladani Yesus, bukan meneladani Muhammad. Itu kan Bang Edis ya kan. Nah, di kitab Bang Edis itu hanya stop di mana Yesus ini lahir dan mati dan bangkit ya kan. Nah, tetapi di kitab Bang Edis ini tidak ada keterangan kehidupan di awal sampai di akhir. Sedangkan di Al-Qur'an itu Bukan, lengkap kita Bang fokus Edis. dulu. Bahasan kita satu-satu Irma. Gini loh. Kecelakaan berpikir atau logical fallacy yang kamu alami adalah karena Yesus punya Tuhan, maka mari kita ngikut Muhammad. Ini cara berpikir model apa? Tidak seperti itu Bang Edis. Bang Edis salah menafsirkan tentang Irma. Maksud Irma tuh gini, kalau Bang Edis mengatakan Yesus itu punya Tuhan dan yang Yesus sembah itu adalah Bapak di surga, berarti sama dengan statement di Islam, yaitu apa? Yaitu Isa Al-Masih yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Isa Beda, Al-Masih kalau itu- Isa Al-Masih itu menyembah Allah. Iya kan sama. Yesus juga menyembah Bapak di surga. Iya, masalahnya Bapa di surga bukan Allah. Gimana? Gimana nih? Irma, Iya. gini aja. Saya kasih contoh. Menurut Al-Quran, Muhammad menyembah Allah. Misal. Menurut Al-Quran, Muhammad menyembah Allah. Lalu ada kitab yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya Muhammad menyembah Rudi. Beda nggak? Beda nggak? Bukan, ini permisalan. Saya untuk menyadarkan kamu, permisalan. Kalau ada kitab yang mengatakan Muhammad menyembah Rudi, berarti kitab itu menyesatkan nggak? Menyesatkan. Nah iya, kalau kamu mengatakan Yesus menyembah Allah, nah itu penyesatan. Karena gini, kalau Irma
baca kitab Yesus Bang tidak Edis. pernah menyembah Allah, Irma. Tuhan Yesus menyembah Bapa di sorga. Ya, oke, menyembah Bapa di surga. Nah, tetapi kalau mengikuti kitab Bang Edis ya, di kitab Bang Edis itu tidak ada kehidupan awal dan akhir, hanya ada di awal saja. Jangan Bahkan kehidupan awal dan kiamat akhir dulu, Irma. Kita belum kelar masalah di sini. enggak, karena Bang Edis, kalau Irma belajar dari kitabnya Bang Edis itu, di situ tuh siapa Yesus ini hanya diutus untuk Bani Israel, Bang Edis, bukan untuk seluruh Bukan, kita begini, dunia. kita bahas dulu satu persatu dulu, Irma. Nanti kalau kita ke sana nanti lari. Kan kita ini fokus gini loh. Karena saya mengatakan Yesus punya Tuhan, maka menurut logikamu Islam benar. Nah, ini yang saya bilang logika miring. Itu namanya logika miring. Itu sama miringnya seperti bom-bom, sama miringnya kayak Rudi Iskariot. Nah, sama miringnya kayak mereka. Gini loh, Irma, gini. Artinya begini, kamu ini salah memahami statement saya gitu loh. Kalau saya katakan Yesus menyembah Bapa di sorga, Yesus bertuhan kepada Bapa di sorga, itu artinya kita harus meneladani Yesus. Mengikut Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai suri teladan kita untuk hidup seperti Yesus. Nah, lalu bagaimana mungkin logikamu jadi berpikir, marilah kita menyembah Allah. Allah itu Tuhan yang tidak dikenal. Tidak, Ajarannya Bang Edis. berbeda, Tapi kalau Irma. membaca kitab Bang Edis itu, malah Yesus itu menyamakan Tuhannya Yesus itu sama dengan Allah, yaitu apa? Di mana coba lihat? Sembahlah, katanya kan, sembahlah Coba Tuhan. di ayat di Injil di Injil pasal berapa, ayat berapa biar kita buka. Injil. Hmm. Ntar. Kita harus menyadarkan nih orang-orang awam, karena banyak orang-orang awam. Orang Islam, orang Kristen tuh banyak yang awam, banyak beragama itu cuman ikut-ikutan saja. Kitabnya nggak pernah dibaca. Silakan. Coba silakan. Bentar. Sekali lagi saya bilang ya, kalau orang Kristen mengatakan Yesus tidak menyembah Bapa di surga, itu orang Kristen nggak waras lagi. Nih, ada di Lukas 4 nomor 8. Silakan. Di sini dituliskan, tetapi katanya Yesus berkata kepadanya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Betul. Itu percakapan antara Yesus dengan setan. Ketika setan berkata, jikalau engkau menyembah aku, maka semua yang ada di dunia ini, kerajaan di dunia ini akan kuberikan kepadamu. Begitu kan? Lalu Tuhan Yesus mengutip, ya kan? Hanya kepadanya lah engkau berbakti. Nah, di situ ada kata Allah, Irma. Tetapi Ya. Irma, yang harus kamu ingat, Allah itu di situ itu bukan Allah. Makanya saya pernah bilang, karena kata Allah ini memang sering bermasalah, orang waktu begini, saya kasih contoh. Saya kasih contoh ya. Karena saya harus ngajarin lagi nih. Ini kebetulan hari Minggu nih saya harus mengajar Alkitab ini. Sebentar ya. Kalau saya ngajar Alkitab, itu saya ngajarnya itu agak ekstrim. Saya kalau saya ngajar Alkitab tuh nggak seperti orang-orang ini yang takut jemaatnya lari, enggak. Iya, Bang Beda kalau Edis. saya ngajar Alkitab. Tenang aja, Irma tidak pernah lari kok. Ya. Irma kan setia. Banyak orang Kristen itu takut kalau ngomong tentang ini. Sebentar ya, saya tunjukkan ya. Sabar. Sabar ya. Inilah yang sering dibaca oleh orang-orang awam, lalu kemudian menimbulkan kesalahpengertian. Rudi sama Bom Bom nanti ngintip itu, Irma, nanti dipotong, nanti heboh, digoreng nanti bahasan kita. Pasti itu, pasti. Karena Bang Edis ini pengajarannya sama loh dengan Islam. Sebab itu makanya kata Irma, Beda, Irma.
Kalau sepintas, kalau orang-orang awam sepintas ngelihat dipikir sama. Baik, saya bukakan misalnya sebentar. Sabar ya Irma ya. Punya waktu banyak kan? Ya, Irma Sambil sabar menunggu sama Bang buka Edis. puasa ya. Irma selalu sabar dengan Bang Edis. Ya. Ini kata-kata Allah apa ini memang sering disalahpahami oleh banyak orang. Begitu, terutama orang-orang awam. Ketemu kata Allah dalam Alkitab disangkain Allah. Kan susah. Makanya saya dulu pernah bilang kata Allah itu sebenarnya lebih bagus itu nggak usah dipakai. Begitu. Betul. Cuman kalau orang-orang awam ya. Ini lemot nih, biar kalian lihat ya. Ini saya lagi buka ini. Ini lemot dia. Ya itu sudah pernah saya tunjukkan lah. Intinya adalah di dalam Injil atau di dalam Alkitab itu dikatakan lalu Yesus sujud dan semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Nah itu. Nah kalau orang-orang seperti Irma, seperti orang-orang awam, ya sama itu artinya. Tuh lihat tuh Yesus berdoa kepada Allah tuh. Yesus Muslim. Yang selama ini terjadi itu kan seperti itu Irma. Begitu loh. Di dalam Alkitab itu ada kata-kata seperti itu. Lalu Yesus maju dan bersujud. Berarti Muslim. Lalu Yesus berdoa, semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Makanya karena kamu berpikir bahwa kata Allah di situ itu merujuk kepada Allah, padahal tidak. Begitu. Terus kenapa Bang Edis orang Indonesia tuh punya kitab kok dia ada kata Allah di situ? Bukankah Allah itu Iya. adalah nama Tuhan orang Islam? Iya, makanya saya bilang inilah polemiknya Irma. Jadi sudah kadung terlanjur terjemahan itu dianggap orang-orang awam itu sebagai Allah. Padahal saya pernah bilang itu, kalau saya sarankan untuk supaya tidak terjadi lagi seperti ini, kata Allah itu di dalam Alkitab memang lebih bagus dibuang ke tong sampah. Saya sudah pernah bilang begitu. Nggak usah dipakai kata Allah itu. Karena apa? Karena itu sering membuat orang salah paham. Begitu. Betul. Jadi Seperti intinya itu, Irma. sama ya. Jadi nggak perlu dong Irma bertobat atau pindah keyakinan. Kan kita sama. Harus bertobat Nada. dari Tuhan, bertobat daripada Tuhan yang diciptakan dan dikarang oleh Muhammad. Enggak Bang Edis. Bang Edis teh salah. Bang Edis salah banget. Mari Irma ajarin Islam yuk. Oke. Ripat kita. Baik, Irma, coba ya. Ya. Gini. Menurutmu, siapa yang menuruti siapa? Allah yang menuruti Muhammad atau Muhammad yang menuruti Allah? Allah yang menuruti Nabi Muhammad yang menuruti perintah Allah. Salah. Salah, Irma. Irma, begini. Kalau kamu membaca Al-Quran, setiap Muhammad itu memiliki keinginan, itu pasti langsung turun ayat. Jangan salah. Contoh, ketika Muhammad pengen punya istri lagi, ketika Muhammad pengen tambah istri lagi, langsung turun ayat itu. Enggak, Nabi Muhammad adalah contoh untuk manusia sekarang. Saya kasih dalilnya sama kamu.
Makanya saya bilang Irma, makanya kamu kalau dengar omongan saya sepintas itu, kamu salah paham. Kalau kamu tanya sama saya, apakah Allah punya Tuhan? Iya, Allah punya Tuhan. Siapa Tuhannya Allah? Ya Muhammad itu. Tidak. Tapi bagi Irma enggak. Baik, saya tunjukkan. Karena sudah jelas Bang Edis dalam Islam itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana Bang Edis mengatakan Allah itu dikendalikan oleh Nabi Muhammad sedangkan Baik. Nabi Muhammad mengakui dirinya utusan? Baik, saya akan tunjukkan dalilnya. Saya akan tunjukkan kepada kamu bahwa pekerjaan Allah itu tiada lain hanyalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Saya tunjukkan. Nah, Ya, memang ini pahit Irma, memang ini pahit ya. Saya tunjukkan ya. Saya balikkan kamera saya. Baik. Kita akan bukakan. Oke. Ini ya Irma ya, ini adalah bukti bahwa Tuhannya Allah itu adalah Muhammad sendiri ya. Senyum dong, senyum dong. Senyum. Smile, baik. Ini ya, ini perihal, ini oke. Ini perihal surat Al-Ahzab ayat ke-51. Jadi ceritanya itu begini. Perhatikan ya. Ceritanya begini. Jadi telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya telah menceritakan dan seterusnya dari Aisyah. Aisyah tuh bilang begini. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, "Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nah, saya berkata, apakah pantas seorang wanita itu menyerahkan dirinya? Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Itu tercatat di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 51. Nah, saya Aisyah berkata, nih Aisyah ngomong begini, saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu. Nah, kata keinginan ini bahasa Arabnya adalah hawaika. tapi kok beda ya? Di Irma Al-Ahzab 51 bukan begitu loh bunyinya Bang Coba Edis. bacakan Al-Ahzab 51. Ya, kalau di Irma nih, di Al-Ahzab 51, engkau, Nabi Muhammad, boleh menangguhkan atau menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu. Ya, itu tambahan Irma. Itu dalam kurung. Iya, istrimu. Oke, terus lanjut. Nggak apa-apa, terus. Dan boleh pula, katanya, boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu. Istri-istri, Bang Edis. Oke, Bukan coba satu tampilkan. wanita. Coba tampilkan. Oke, Irma tampilkan. Ya. Gimana cara Coba dibalik dulu. Oke. Sebentar, saya yang baca ya. Saya yang baca ya. Coba tampilkan. belum? Ih, Bang Edis gimana cara ngebalikin kamera? Dibalik aja, dibalik kameranya. Kok nggak bisa? Nih. Udah belum? Bentar. Ah, itu tadi udah tadi. Ah, itu. Tinggal HP-nya jadi ini lagi. Oke, nah. Nah, coba. Ini kan Al-Ahzab 51 Ya, ya Al-Ahzab kan? 51. Engkau Nabi Muhammad boleh agak dekat.
boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kau kehendaki di antara mereka dalam kurung para istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Kok diulang 2 kali? Ya. Atau gini saja, coba balikan kamera Irma. Balikkan. Oke. Ke depan belakang. Ke kamu lah. Oke, Irma. Bentar. Irma ini kurang paham Bang Edis. Jadi itu sebenarnya sudah ditambah-tambahi. Itu maksudnya begini Irma, Muhammad itu bebas, boleh menggauli siapapun perempuan-perempuan yang dia kehendaki. Coba gini. Ada loh, Bang Edis. Atau gini, Mungkin Bang saya Edis itu- saya menggunakan Bang Edis nalar itu ya. Bang Edis itu HP-nya HP non Muslim, jadinya seperti itu. Kalau Irmanya HP Muslim. Islam. Berarti harus dimualafin dulu nih HP-nya ini. Ya, sama Bang Edis. Gimana? Irma, Ya sama gini. Bang Edis-edisnya sekalian dimualafin. Kan kita sama saja menyembah Tuhannya Tuhan Yesus. Irma, Tuhan Yesus itu bukan Allah. Allah itu adalah Tuhannya orang Ya udah, Quraisy. intinya kita menyembah Tuhan yang sama. Tuhannya Tuhan Yesus. Tidak sama, Irma. Gini, pelan-pelan. Kalau misalnya ada seorang pria, dia punya istri. Boleh nggak dia menggauli istrinya? Boleh. Namanya juga istrinya. Nah iya, kalau memang itu istrinya kenapa harus dianu? Masa dibilang gini, wahai Muhammad, engkau boleh menggauli istrimu. Iya boleh lah, orang istri gue. Kan gitu harusnya, betul. Iya. Ayat itu kan berbunyi begitu. Engkau boleh menggauli siapa-siapa yang kau kehendaki di antara istri-istrimu. Ya kurang kerjaan amat ayatnya ngomong begitu. Ya itu kan namanya juga Bang Edis, itu kan untuk kita, itu tuh Nabi Irma, Muhammad itu untuk- coba gini ya pelan-pelan. Irma, kalau kamu punya mobil 3, bebas nggak kamu mau pakai 3 mobilmu itu? Mau pakai yang mana? Bebas nggak? Kalau mau pakai yang mana boleh, tapi kalau Oke. tidak boleh. Perlu nggak kira-kira? Hai Irma, kamu boleh naik mobil yang ini, boleh naik mobil yang itu, boleh naik mobil. Perlu nggak saya ngomong begitu? Iya, kalau Bang Edis suami Irma kan mungkin ngasih tahu Irma boleh naik Alphard aja ya atau Pajero Ya saja. berarti itu bukan mobilmu. Irma, begini loh. Muhammad kan punya istri. Artinya Muhammad itu bebas mau menggauli istri yang mana saja, betul? Iya. Terus ngapain Allah ngasih tahu engkau boleh menggauli istri yang mana saja? Ya itu kan perintah Allah untuk kita loh, umatnya ini. Itu begini Irma, itu perkara tentang perempuan-perempuan yang menyerahkan diri kepada Muhammad. Makanya ayat itu berbunyi, diri, Bang Edis, gak ada. ini loh Irma, itu hadis, di dalam hadis Aisyah itu cemburu mengenai perkara tersebut. Nih saya balikin lagi nih. Nampaknya kita harus pelan-pelan ya. Dulu Irma itu kalau saya ajarin itu mau banget. Sekarang gara-gara udah deket-deket sama Nandar ini. Kan, ya udah dekat sama Bang Rudi. Oh, gara-gara Rudi. Oh, berarti Rudi yang meracuni Irma ini. Pantesan. Oke, Irma lihat ya, nih. Ini tercatat di dalam Sahih Bukhari 4414. Ini perkara Aisyah itu cemburu. Cemburu, kenapa Aisyah cemburu? Karena para wanita-wanita itu menyerahkan diri kepada Muhammad untuk digauli. Nih loh, makanya gini. Aisyah berkata begini. Nih ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah.
Ini bukan istrinya, Irma, bukan istri, perempuan nyerahin diri. Lalu dia berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Jadi menurut Aisyah, kok wanita itu kok menyerahkan diri kepada engkau tanpa mas kawin gitu loh. Masa wanita menyerahkan diri? Maka di zaman itu kan zaman peperangan, Bang Edis. Banyak perempuan-perempuan yang suaminya gugur di dalam berperang. Nah, sebab itu wanita itu ingin mendapatkan kayak dia memiliki hak-hak hidup. Jadi Nabi di sini Muhammad tidak ada loh, Irma, berperang di sini nggak ada ya loh. udah Irma lah yang mengajari Bang Edis. Itu kan zaman dulu, itu kan zaman peperangan, Bang Edis. Berarti harus direvisi dulu ya ini ya. Ketika suami gugur berperang gitu ya. Udahlah, begini aja loh, nanya sama Bang Edis. Bang Edis juga bilang bahwa di Kristen itu tidak ada larangan untuk berpoligami, ya kan? Tidak ada larangan. Dilarang oleh gereja. Iya, gerejanya melarang. Kan dilarang. jadi boleh kita berpoligami di dalam Kristen. Irma, Kristen itu datang untuk meluruskan atau membenarkan apa yang bengkok. Dulu nabi-nabi itu berpoligami, Yakub berpoligami, Abraham berpoligami, Daud berpoligami, Salomo berpoligami. Makanya ketika Tuhan Yesus datang, dikembalikanlah sesuai dengan fitrahnya manusia. Ketika manusia diciptakan, manusia itu diberikan seorang Hawa, bukan Hawa, Hiwi, Howo. Begitu. Makanya pelan-pelan di zaman perjanjian Kristen itu boleh kan berpoligami ya, laki-laki Kristen boleh kan berpoligami. Justru kekristenan datang itu untuk mengembalikan manusia itu kepada fitrahnya, Irma. Begitu. Kepada fitrahnya itu Islam lah, Bang Edis, jangan kau guna-guna bahasa Islam. Tapi intinya begitulah, Irma ya. Saya hanya berpesan kepadamu bahwa jangan lama-lama menuhankan yang dulu kamu udah loh, saya nggak perlu ngulangin lagi lah. Iya, kan Irma udah bilang dulu Irma masih awam, tapi semakin kesini kan Bang Edis semakin nunjukin ke Irma bahwa Bang Edis juga menuhankan Tuhannya, Tuhan Yesus. Terus ngapain Irma harus menyembah Yesus sedangkan Bang Edis sendiri saja Bang Edis menyembah? Memang tidak perlu, memang Tuhan Yesus tidak perlu disembah gini-gini, nggak perlu. Berarti kita menyembah Tuhan yang sama, yaitu Tuhannya Tuhan Yesus ya, Bang Edis ya. Kalau menyembah yang kamu maksud begini-begini nggak perlu. Iya, ya udah itu intinya kita menuhankan Tuhan yang sama gitu, Tuhannya Tuhan Yesus ya. Karena dari tadi goalnya itu menuhankan kamu tidak dapat gitu. Ya intinya kita menuhankan Tuhan yang sama ya kan, yaitu tidak Irma, menuhankan itu artinya membuat dirimu dikendalikan, dikuasai oleh sesuatu itu, begitu. Nah kalau Irma tanya Bang Edi, sekarang Bang Edi ini dikuasai siapa? Nah bagus, ini baru mantap nih, mantap. Sebagai seorang Kristen yang sejati, harusnya dikuasai oleh Roh Kudus, begitu. Dikuasai oleh Yesus, dikuasai oleh Bapa di surga. Jadi satuan itu, tiga tetapi satu arah, begitu. Dikuasai oleh Roh Kudus, di detik yang sama dikuasai oleh Tuhan Yesus, di detik yang sama dikuasai oleh Bapa di surga. Nah, sedangkan menjadi Muslim itu di detik yang sama dikuasai oleh Allah dan dikuasai oleh Muhammad. Nah, makanya saya meminta bukan hanya kepada kamu Irma, tetapi kepada semua yang seperti kamu, berhenti dikuasai oleh Muhammad, karena nanti kamu jadi jahat. Nggak percaya. Irma, jika kamu dikuasai oleh Muhammad, apa yang harus kamu lakukan ketika bertemu dengan orang Yahudi maupun Nasrani? Kalau sekarang kan Irma bukan hidup di zaman peperangan, ya Irma biasa aja ketemu Bang Edis, malah Irma suka. Nah ini makanya saya bilang pilih-pilih.
Enggak, maksudnya kan waktu itu kan di zaman itu Bang Edi. Sekarang kan kita kan udah di Itu zamannya tidak ada loh. hukum. Makanya cukuplah orang zaman dulu saja yang mengikuti Muhammad. Zaman sekarang jangan. Jangan. Irma, tadi kan saya bilang, kalau kamu dikuasai oleh Allah dan Muhammad, diperintah oleh Allah dan Muhammad, maka pertama nanti kamu kalau ketemu orang Yahudi, orang Nasrani, pepet mereka ke jalan yang sempit, desak mereka. Itu kan dulu Bang Edis. Sekarang kan enggak. Irma nggak pernah mendesak Bang Edis. Irma kan baik-baik Bang Edis. Kapan mualaf? Itu karena kamu tidak mengikuti Muhammad. Tapi ya itulah Irma, kita belum sampai kepada satu titik kesimpulan karena kamu belum mengerti juga apa yang dimaksud dengan menuhankan. Kita itu harus menuhankan Roh Kudus, harus menuhankan Yesus, harus menuhankan Bapa di surga. Sebagaimana orang Islam itu harus menuhankan Allah dan menuhankan Muhammad. Cuman kalian nanti akan bilang, oh kami nggak menuhankan Muhammad. Nabi Muhammad. Kita itu menuhankan sudah Tuhan ya? yang sama, yaitu Tuhannya Tuhan Yesus. Udah, kita jangan berdebat lagi Bang Edis. Kita itu menuhankan Tuhan yang sama, yaitu Tuhannya Tuhan Yesus. Dan Bang Edis ngopi lagi. Ya, kita kasih kesempatan dulu kepada yang lain, oke? Tapi Irman tuh masih pengen ngobrol loh. Kita kan ngobrol-ngobrol. Kamu yang ngeyel terus. Nah, sambung besok lagi saja. Nanti biar diwakili oleh orang lain, oke? Ya, kapan Irma dijadiin terima kasih. moderator? Moderator. Kan Bang Edis Ya, besok-besok lah. Besok-besok ya, oke? Ya, Oke. makasih ya Bang Terima Edis. kasih, Irma. Irma Semoga- jadikan moderator Bang Edis. Irma mau blok Oke. nih orang-orang. Terima kasih Irma, semoga kamu besok berubah ya. Oke, ya. Terima kasih ya Bang Edis. Sama-sama. Bye. Sama-sama. Selamat siang Bang Edis. Yuk, silakan yang lain.